Halo semuanya, pada liburan kemana aja nih? Sembari nemenin hari libur kalian, Cerita Lista akan update kelanjutan dari spoiler Donghua kesayangan kalian semua. Siapa lagi kalau bukan Babang Tampan Shoyan dalam serial Battle Truth to Heaven episode 132 yang akan tayang pada Sabtu 1 Februari besok. Gak terasa ya, perasaan baru saja tahun baru tiba-tiba bentar lagi udah masuk bulan Februari aja. Oke lah guys, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja gaskan ke videonya. Sebelumnya diceritakan kelompok Shoyan akhirnya sampai di istana Aula Jiwa dan terlibat pertarungan sengit dengan penjaga Aula Jiwa. Sementara itu Shoyan segera menyusup ke dalam istana untuk segera membebaskan gurunya. Namun rupanya penjagaan di dalam istana juga begitu ketat hingga mau tak mau Shoyan pun juga terlibat baku hantam di sana. Namun dengan kekuatan Shoyan yang berada di Dousong Bintang 9, pemuda itu pun dapat dengan mudah mengalahkan penjaga-penjaga tersebut. Hingga pada akhirnya Shoyan sampailah di sebuah ruangan tempat penahanan gurunya. Dengan rasa harus sekaligus bangga, Shoyan langsung menghancurkan penghalang dan rantai jiwa yang mengekang gurunya dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun baru saja Shoyan hendak membawa gurunya pergi, tiba-tiba saja langkahnya dihentikan oleh sosok kuat yang ternyata sosok tersebut tak lain adalah Zai Xing, sang Tianshun Aula Jiwa dengan kekuatan Dousong Bintang 5. Waduh, apakah Shoyan mampu mengalahkan Zai Xing? Tonton spoilernya sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, berikan komen kalian, dan syukur-syukur kalau kalian mau share ke teman-teman yang lain agar Cerita Lista semakin banyak ditonton. Tawa kemenangan terdengar dari mulut Zai Xing. Bagaimana memang momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh Aula Jiwa, di mana Shoyan yang telah menjadi incaran dari kepala Aula Jiwa sejak lama pada akhirnya malah datang sendiri ke markas Aula Jiwa. Bukan tanpa sebab kepala Aula Jiwa mengincar Shoyan, yang dimana hal ini ternyata ada kaitannya dengan giok Kaisar Kuno Tause. Zai Xing mengungkapkan meski ayah Shoyan telah ditangkap dan bahkan dipaksa untuk mengatakan tentang keberadaan giok tersebut, dia tetap tidak mau mengatakannya. Oleh karenanya kepala Aula Jiwa yakin jika giok itu pasti berada di tangan Shoyan yang merupakan generasi paling menonjol di keluarga Xiao. Mendengar nama ayahnya diungkit oleh Zai Xing, luapan amarah pun seketika melonjak di mata Shoyan. Melihat hal ini, Yao pun buru-buru menenangkan Shoyan agar jangan bertindak gegabah sebab Zai Xing bukanlah lawan yang sepadan bagi Shoyan. Yao mengatakan jika langkah terbaik yang harus mereka lakukan saat ini adalah sebisa mungkin mencari celah untuk bisa melarikan diri pergi dari tempat itu. Mendengar rencana dari Yao ini, Zai Xing pun tertawa sinis dan mengatakan jika dirinya tak akan pernah membiarkan satu orang pun dari kelompok Shoyan bisa pergi dari tempat itu dengan selamat sebagai bukti serta peringatan jika orang yang berani menentang Aula Jiwa akan dihancur leburkan. Mendengar perkataan ini, kemarahan Shoyan pun benar-benar melonjak tak terbendung lagi dan tanpa pikir panjang, putra ketiga dari keluarga Xiao itu pun mengaktifkan transformasi api surgawi menebus perubahan pertama, perubahan kedua sampai dengan perubahan ketiga. Ketika sampai pada perubahan ketiga, aura yang begitu dingin menyelimuti tubuh Shoyan dan kekuatannya pun kini hampir setara dengan Dousong Bintang 3. Dengan perbedaan hanya 2 bintang dari Zai Xing, Shoyan yakin jika sang Tianshun Aula Jiwa itu tak akan bisa mudah untuk menundukkannya. Shoyan pun melangkah maju untuk melindungi gurunya dan meminta sang guru untuk beristirahat dalam cincin penyimpanan, sebuah keputusan yang sangat mengejutkan gurunya. Dalam kondisi puncaknya, Yao bisa dengan mudah mengalahkan Zai Xing, tetapi kini sebagai tubuh spiritual yang lemah, keberadaannya di luar hanya akan membebani Shoyan. Yao pun pada akhirnya setuju dan mematuhi permintaan muridnya itu untuk masuk kembali ke dalam cincin. Sementara kilatan tekad memenuhi mata Shoyan. Dengan seluruh keyakinan ia berjanji akan membawa gurunya keluar dari tempat berbahaya ini apapun rintangannya. Seketika energi dalam tubuh Shoyan bergelora seperti naga api siap menerobos segala hambatan. Zai Xing yang melihat ini tersenyum santai menawarkan Shoyan mengampunan jika ia menyerahkan giok Kaisar Kuno Tause saat ini juga.
Namun rupanya sedikit pun Xiaoyan tak merasa gentar dan menolak permintaan Zaising. Dengan tatapan dingin, Xiaoyan mengamati situasi sekitar untuk mencari celah menerobos keluar dari tempat itu. Hingga akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Zaising merentangkan tangannya dan mengeluarkan 5 kabut hitam pekat yang bertransformasi menjadi rantai di udara. Rantai-rantai itu melesat ke arah Xiaoyan dengan kejam, tetapi Xiaoyan berhasil menghindarinya menggunakan kecepatan yang luar biasa dengan langkah bayangan petir. Zaising memuji kelincahan Xiaoyan sembari menjentikan jarinya, mengubah rantai-rantai hitam itu menjadi ular-ular yang mendesis ganas. Xiaoyan segera mengeluarkan senjata andalannya, penguasa hitam, untuk bertarung, hingga benturan keras pun tak terhindarkan membuat tubuh Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Mata Xiaoyan memancarkan kilatan tajam saat ia harus mengakui kekuatan lawannya, seorang elit bintang 5 Daosun yang menjadi praktisi terkuat yang pernah dihadapinya sejauh ini. Di sisi lain, Zaising juga memuji kemampuan Xiaoyan yang kekuatan sejatinya hanya berada di bintang 9 Daosong ternyata mampu menahan gempuran serangannya. Namun demikian, Zaising berniat tak akan mengulur lebih banyak waktu lagi untuk bermain-main dengan Xiaoyan. Dengan nada sombong, Zaising mengatakan jika dirinya akan segera melenyapkan kelompok Xiaoyan yang lain setelah terlebih dahulu melumpuhkan Xiaoyan di tempat itu. Dalam sepersekian detik, Zaising melangkah maju dan menghilang dalam ruang terdistorsi muncul di sisi Xiaoyan secara tiba-tiba. Dengan refleks cepat, Xiaoyan menarik penguasa besarnya untuk melancarkan teknik tsunami pemecah api, tetapi Zaising terlalu cepat. Teknik telapak tangan besar yang diciptakan Zaising mendarat di penguasa hitam, menghasilkan tabrakan keras yang menggema di seluruh aula. Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa, seolah tulang-tulang yang remuk oleh kekuatan telapak tangan Zaising. Di depan Xiaoyan, ruang sekitar beberapa puluh kaki tampak terdistorsi ketika sosok Zaising muncul perlahan disertai senyuman dingin. Xiaoyan memperhatikan dengan tajam, berusaha memutar otak mencari cara terbaik untuk meninggalkan aula besar. Dia sadar melawan elit Daosun seperti Zaising dalam pertarungan 1 lawan 1 hanyalah kerugian. Xiaoyan mengambil langkah ke belakang dan mencoba menjaga jarak beberapa meter, segera menggabungkan 3 api surgawi miliknya demi membentuk teratai api gabungan. Dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang telah menerobos ke kondisi jiwa, waktu yang dibutuhkan Xiaoyan untuk membentuk teratai api sangatlah singkat. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan langsung melepaskan serangan mematikan dari teratai apinya menuju ke arah Zaising. Sepersekian detik kemudian ledakan besar pun terjadi. Gelombang ganas yang dihasilkan dari serangan Xiaoyan ini pun mengakibatkan tubuh Zaising terpental ke belakang dengan luka yang cukup menyakitkan. Menyadari kesempatan ini, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah sebuah tempat pilar batu berdiri. Gugusan api surgawi lantas dilepaskan sebagai sebuah bentuk serangan hanya untuk meretas rantai hitam pekat yang tergantung di udara, tepatnya di dalam aula besar tersebut. Dengan satu tujuan demi melepaskan jiwa-jiwa kematian yang telah dijeratnya selama bertahun-tahun. Tubuh-tubuh spiritual yang sebelumnya terperangkap akhirnya terbebas sepenuhnya. Wajah Zaising menggelap karena kerusakan besar yang ditimbulkan Xiaoyan terhadap aula jiwa. Dengan kemarahan yang membara, Zaising bertekad menangkap Xiaoyan sebagai kompensasi untuk kepala aula jiwa. Dalam sekejap, Zaising menghilang dan muncul kembali melalui ruang terdistorsi, langsung meraih leher Xiaoyan dengan kejam. Namun apa yang ditangkapnya hanyalah bayangan ilusi dari tubuh 3000 petir. Menyadari dirinya telah tertipu, Zaising mengeluarkan raungan marah, sementara Xiaoyan sudah berhasil melarikan diri dari aula besar. Xiaoyan tidak memperlambat langkahnya meskipun mendengar raungan kemarahan Zaising menggema di belakangnya. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Saat mendekati pintu keluar, Xiaoyan bisa melihat kondisi di luar yang kacau balau. Garis retakan bersilang antara pertarungan 10 ahli Daosun membuat wilayah tersebut terguncang dengan energi doki penghancur. Dengan berhasil membawa Yalo keluar, Xiaoyan lantas memberikan simbol bahwa Yao Chan telah diselamatkan. Kabar ini membangkitkan semangat Feng Xian dan yang lainnya. Mereka langsung berencana untuk keluar dari lembah sesegera mungkin.
Namun tak lama setelah kelompok Xiaoyan melesat di udara untuk pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja sebuah penghalang spasial terbentuk menutupi seluruh area lembah, membuat kelompok Xiaoyan tak punya pilihan lain selain berhenti. Sesaat kemudian Zhaixing pun muncul dari celah spasial dan mengingatkan kelompok Xiaoyan bahwa mereka tak akan pernah dibiarkan pergi begitu saja dari tempat itu setelah membuat kekacauan besar di istana Aula Jiwa. Ekspresi Feng Xian menggelap saat menyadari kehadiran Zhaixing, sosok iblis tua yang kekuatannya jauh melampaui siapapun di pihak mereka. Dengan senyum dingin, Zhaixing menatap Feng Xian dan Tian Jian, lalu memperingatkan keduanya bahwa setelah dia menghancurkan Xiaoyan, semua orang akan tahu bahwa Aula Jiwa bukanlah tempat yang bisa diserbu sembarangan. Zhaixing pun dengan cepat memerintahkan antek-antek Aula Jiwa yang tersisa untuk melumpuhkan mereka semua, sementara dirinya secara khusus akan menangkap Xiaoyan. Hingga lagi-lagi pertarungan sengit pun akhirnya pecah kembali. Dengan cepat Zhaixing pun kembali menyerang Xiaoyan, membuat pemuda itu tak punya pilihan lain selain membuat pertaruhan dengan menggabungkan 4 api surgawinya untuk menciptakan teratai api 4 warna untuk pertama kalinya. Sayangnya teknik itu membutuhkan waktu cukup lama untuk dirapal. Tepat ketika kebimbangan melanda, tubuh mungil Xian melayang ke sisinya, menawarkan diri untuk menahan sementara Zhaixing. Xiaoyan hanya bisa menggigit bibir dan mengkhawatirkan keselamatan Xian. Namun Xian segera meyakinkan Xiaoyan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Dengan terpaksa, akhirnya Xiaoyan berpesan agar Xian berhati-hati dan jika memang sudah tidak mampu lagi bertahan, agar jangan memaksakan diri lagi. Xian pun mengangguk paham dan segera mengeluarkan cahaya ungu yang kuat dari dalam tubuhnya sebelum kemudian merubah wujudnya menjadi perempuan dewasa yang cantik dan mempesona. Tatapannya tegas dan tajam mengarah ke Zhaixing. Meskipun Xian memahami bahwa Zhaixing adalah ancaman terbesar di medan ini, ia bertekad untuk menahan pria tua itu selama mungkin agar Xiaoyan dapat menyelesaikan tekniknya. Zhaixing menyipitkan mata sedikit ragu saat melihat Xian. Untuk alasan yang tak sepenuhnya ia pahami, gadis ini tampaknya menyimpan kekuatan yang berbahaya. Namun perhatiannya segera teralih pada Xiaoyan yang kini menggenggam 4 api surgawi yang berputar di telapak tangannya, mempersiapkan serangan yang mematikan.